Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati di Soulmate. Mari berbahagia belajar matematika. Kali ini kita akan membahas aplikasi turunan. Salah satunya adalah menentukan kapan fungsi tersebut naik atau turun gitu. Nah, jadi aplikasi turunan itu ada banyak. Salah satunya untuk menentukan interval fungsi naik atau turun. Nah, sebelum ke turunannya, saya ke prasyarat terlebih dahulu. Kapan sih fungsi itu dikatakan naik? Kapan sih fungsi itu dikatakan turun? Saya punya sebuah grafik. Ada X1, ada X2. Nah, karena di sini X1 di sebelah kiri X2, artinya X1 kurang dari X2. Lalu, nilai dari X1 kan berarti kalau fungsi fx1. Fx1 di sini. Lalu fx2 di sini. Nah, inilah fx2. Berarti kan fungsi f-nya adalah, saya tarik garis seperti ini. Nah, gini ya fungsinya ya. Nah, ini kan fungsi itu dikatakan naik. Ini kan naik tuh. Fx1 di bawah fx2. Artinya kan fx1 kurang dari fx2. Nah, ini disebut fungsi naik. Gitu. Jadi fungsi naik itu jika X1 kurang dari X2, maka fx1 kurang dari fx2. Nah, terus kalau fungsi turun bagaimana? Kalau fungsi turun, saya punya nih, ada di sini sumbu X, di sini sumbu Y, ini tetap X1, ini X2. Nah, posisinya kan X1 di sebelah kiri dari X2, berarti X1 kurang dari X2. Nah, tapi fx2-nya di sini. fx1. fx1 ini fx2. Nah, fx1 kan terletak di atas dari fx2 gitu. Nah, artinya apa? Karena fx1 itu terletak di atas, berarti fx1 lebih dari fx2. Inilah dikatakan fungsi turun, naik turun gitu. Nah, jadi ini fungsi turun. Fungsi turun, jika x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Nah, jadi apa sih hubungannya sama turunan gitu. Nah, kalau turunan itu kan kita membicarakan tentang gradien garis gitu. Nah, misal nih kita punya di sini itu grafiknya sini yang warna hijau, ini kan misal persamaan garis singgung. Berarti kan ini apa? Ke atas. Ke atas artinya gradiennya adalah positif yang warna hijau. Lalu yang warna biru, misal titik singgungnya di sini. Nah, ini kan turun. Turun artinya apa? Turun artinya kan gradiennya negatif. Waktu kelas 8. Jadi, jika kita punya suatu fungsi f, dia kontinu. Pertama, kita akan punya dia naik. Lihat gambar pertama. Ini gambar kedua. Gambar pertama kan naik. Itu jika M-nya lebih dari 0. Tapi kalau gradien di PGS, gradien PGS itu kan sama dengan f aksen X. Artinya karena M lebih dari 0, berarti kan f aksen X-nya lebih dari 0. Turunan pertamanya lebih dari 0. Lalu kapan sih fungsi itu turun gitu? Nah, karena turun, lihat gambar 2. Jika di sini kan gradiennya kurang dari 0. Berarti fungsi itu turun saat turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, materinya segini. Habis itu kita lanjut ke contoh soal.
Nah, kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x plus 2 kuadrat dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2. Tentukan turunan pertama dari f(x), berarti kita disuruh mencari f aksen x. Yang B, interval x di mana grafik fungsi turun. Nah, berarti kalau turun berarti gradiennya kurang dari 0, artinya f aksen x-nya kurang dari 0. Yuk, pertama-tama kita cari terlebih dahulu f aksen. Ini bentuknya adalah U per V, berarti nanti kita akan punya F aksen X-nya itu sama dengan U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita jabarkan satu persatu. Siapakah U-nya? U-nya adalah yang bagian pembilang. X ditambah 2 kuadrat. Nah, berarti U aksennya siapa? U aksennya berarti adalah, kita coba pakai aturan rantai, berarti D U per dx. Nah, ini ada U pangkat n-nya nih. Nah, ada pangkat n-nya. Nah, du per dx. Nah, U-nya siapa? Dx plus 2 kuadrat per dx. Nah, karena yang atas fungsinya dalam x plus 2, yang bawah dalam x, berarti tidak bisa langsung kita turunkan, kita pakai aturan rantai. Ada x plus 2 kuadrat, ya di bawah pakai dx plus 2. Nah, ini kita kalikan dengan dx plus 2 per dx. Nah, yang depan 2-nya boleh ke depan, nanti pangkatnya berkurang 1. 2x plus 2 pangkat 2 min 1. Lalu ini kita turunkan, x diturunkan ketemu 1, 2 diturunkan ketemu 0. Nah, lanjut, berarti kita punya 1 tambah 0, 1, kalikan 2, 2, berarti kita punya 2x ditambah dengan 2. Nah, kita lanjutkan yang V. Yang V siapa? Yang V adalah x kuadrat min 3x plus 2. Berarti V aksennya siapa? V aksennya adalah x kuadrat diturunkan. Ingat ya, saya sambil tuliskan soalnya deh. Kalau kita punya fx itu sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n-nya pindah ke depan, berarti n dikali a, karena turunan pangkatnya berkurang 1 gitu. Nah, kalau x kuadrat berarti 2 ke depan, x pangkat 2 dikurangi 1. Kalau 3x, 3 dikalikan dengan x pangkat kalikan 1, pangkatnya 1 min 1. 1 min 1 itu 0, x pangkat 0 adalah 1. Kalau 2 gimana? Kalau 2 kan artinya x pangkat 0. Berarti kita punya 2 kali 0 x pangkat 0 min 1. Ini berarti berapa? 2x min 3 ditambah 0, ya 2x min 3. Nah, kita lanjutkan ke f aksen x. Nah, f aksen x, saya kotai dulu rumusnya, diperhatikan, lalu kita letakkan satu per satu sesuai rumus. U aksennya adalah 2x plus 2. V-nya adalah ini x kuadrat min 3x ditambah 2 dikurangi UV aksen. U-nya adalah x plus 2 kuadrat. Lalu V aksennya adalah 2x min 3 dibagi dengan V kuadrat. V-nya x min 3x ditambah 2 kuadrat. Nah, ada x plus 2, ada x plus 2, berarti x plus 2-nya saya keluarkan. X plus 2, yang terus ini masuk kurung. Selain x plus 2, ditaruhlah di dalam kurung. 2x kuadrat min 3x plus 2 dikurangi, karena ini tadi satunya udah keluar, x plus 2-nya sudah keluar, berarti tinggal x plus 2 saja. X plus 2, terus ini juga belum ditulis, tulis lagi 2x min 3 dibagi dengan, ini sekalian kita faktorkan, x min 3x plus 2, nanti bin ke B lebih mudah gitu ya. Nah, berarti kita punya x, kita cari dua buah bilangan, kalau dikali itu 2, kalau ditambah itu min 3. Berarti berapa? 2 itu 1 kali 2, ini 1 kali 2, tanyakan sudah benar atau belum.
1 kali 2 benar 2, tapi 1 tambah 2 bukan min 3. Berarti kita kurang tanda negatif untuk kedua angka. Nah, kalau ini sudah benar, berarti kita akan punya X min 1, X min 1, X min 2. Sudah benar ya. Nah, ini yang bagian pembilang kita operasikan dulu. Kalikan pelangi. Kita punya X plus 2. Lalu ini kalikan pelangi berarti 2 kalikan X kuadrat, 2X kuadrat. 2, oh ya, ada kuadratnya, saya lupa. Nah, ini belum ditutup dengan kuadrat. Ada kuadrat nih. Lalu kita punya 2 kali min 3X min 6X. Lalu 2 kalikan 2 itu 4. Terus dikurangi, buka kurung dulu karena nanti ben tidak ada salah tanda. X kalikan 2X itu 2X kuadrat. X kali min 3 itu min 3X. Nah, terus ini kurang kuadrat. Nanti kalau saya ada yang kurang teliti, silahkan komen di kolom komentar bawah ya. Tulis di kolom komentar di bawah, Bu Lina ini kurang teliti gitu. Lanjutkan, 2 dikalikan 2X itu 4X. Lanjut, 2 kali min 3 itu min 6. Jangan lupa tutup kurung. Dibagi dengan X min 1. X min 2, jangan lupa dikuadratkan. Nah, kita operasikan yang sejenis. X plus 2, 2X kuadrat, kita kurangkan dengan 2X kuadrat, gitu ya. Berarti hasilnya 0, min 6X. Kita operasikan dengan min 3 tambah 4, berarti X. Karena ini minus, berarti dikurangi X. Lanjut, berarti terus 4 min 6, berarti 4 tambah 6 itu 10, plus 10 dibagi dengan X min 1, X min 2 kuadrat. Nah, kita sekalian faktorkan, kenapa? Nanti ben mudah di bagian yang B. Kita punya X plus 2, min 6 min X berarti min 7X, min 7X plus 10 dibagi dengan X min 1, X min 2 kuadrat. Nah, sekarang inilah ketemu F aksennya. Lanjut saat interval X di mana fungsinya turun. Nah, berarti bagian B ini F aksen X-nya kurang dari 0. F aksen X-nya siapa? F aksen X-nya adalah X plus 2 min 7X plus 10 dibagi dengan X min 1, X min 2 kuadrat. Nah, ini kurang dari 0, maunya seperti itu. Nah, sebelum mencari daerahnya, kita cari dulu pembuat nolnya. Dan prasyarat dan syarat numerusnya. Pembuat nol. Syarat numerusnya, kan bagian penyebut tidak boleh 0. Berarti X min 1 ini tidak boleh sama dengan 0. X min 2 juga tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita tidak akan punya X tidak boleh sama dengan 1, X tidak boleh sama dengan 2. Nah, lalu karena ini itu adalah kuadrat, otomatis bawah pasti, penyebut pasti nilainya positif. Nah, kalau penyebutnya positif, berarti yang bagian penyebut harus kurang dari 0. Kenapa? Karena maunya hasilnya negatif. Kalau kita punya A per B, hasilnya negatif, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pembilangnya positif, berarti penyebutnya negatif. Kemungkinan yang kedua, pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Nah, yang bagian ini kan udah tuh penyebutnya udah positif. Berarti pembilangnya wajib negatif. Nah, pembuat nol berarti yang pembuat nolnya kita punya X plus 2 ini min 7X plus 10 sama dengan 0. Kita pembuat nol dulu ya. Kita akan punya X plus 2 nya sama dengan 0 atau
min 7x plus 10 sama dengan 0, yang ini pindah ruas, x sama dengan negatif 2. Ini min 7x sama dengan min 10, x-nya sama dengan 10 per 7. Nah, setelah itu apa? Karena kita tadi mau cari x plus 2 min 7x plus 10 kurang dari 0, ya kita buat garis bilangan dulu. Garis bilangan dengan angka-angkanya dari mana? Angka-angkanya dari ini tadi, dari pembuat 0. Min 2 sama 10 per 7. Bolong ya, karena di sini kurang dari. Berarti min 2, 10 per 7. Paling enak kita ambil uji 0. Uji 0. Nah, kita 0-nya ganti ke bentuk ini. X plus 2 berarti 0 tambah 2. Min 7x berarti min 7 kali 0 ditambah 10 sama dengan 0 tambah 2, 2, 0 tambah 10, 10, berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Ini positif, berarti daerah yang memuat angka 0 positif. Di sebelahnya berarti negatif, karena tidak ada akar kembar, berarti bolak-balik. Nah, kita cari yang apa? Kita cari yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu positif atau negatif? Negatif, berarti DP-nya, himpunannya adalah ini. Nah, berarti ini. Berarti fungsi itu turun, fx turun saat x kurang dari min 2, karena min 2 ke kiri, lalu x-nya 10 per 7 ke kanan, berarti lebih dari 10 per 7. Tadi syarat numerusnya adalah 1 sama 2. 1 sama 2 itu di sini. Nah, berarti kan ini juga udah terpenuhi ya. X-nya di sini tidak mungkin 1, X-nya juga tidak mungkin sama dengan 2. Nah, silahkan kalau masih ada yang bingung, tanyakan di kolom komentar ya. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan interval X agar fx naik dan interval X agar fx turun jika fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 15x min 7. Nah, fx naik berarti gradiennya positif, f aksen x-nya lebih dari 0. Fx turun berarti gradien negatif, berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Langkah pertama kita mencari f aksen x-nya dulu. X pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat dikurangi 9x kuadrat, berarti 9 kali 2 x pangkat 2 min 1. 15x diturunkan jadi 15, 7 diturunkan jadi 0. Berarti kita akan punya 3x kuadrat min 18x ditambah 15. Sebelum menentukan f aksen x-nya lebih dari 0 atau f aksen x-nya kurang dari 0, kita cari terlebih dahulu pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu apa? Saat f aksen x sama dengan 0, atau istilah lainnya adalah titik kritis gitu. Titik-titik yang akan kita letakkan pada garis bilangan. F aksen x-nya adalah 3x kuadrat min 18x plus 15 sama dengan 0. Ini bisa kita bagi semuanya dengan 3. 3x kuadrat dibagi 3 adalah x kuadrat, dikurangi 18x dibagi 3 itu adalah 6x, ditambah 15 bagi 3 itu 5, sama dengan 0. Kita faktorkan terlebih dahulu. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikali itu sama dengan 5, kalau ditambah adalah negatif 6. 5 itu 1 kali 5, 1 kali 5. Benar bahwa 1 kali 5 itu 5, tapi tidak benar 1 tambah 5 itu negatif 6. Artinya kita kurang tanda negatif untuk kedua bilangan. Nah, cek lagi, benar nggak 1 kali negatif 5 itu 5? Oh, benar. Benar nggak negatif 1 tambah negatif 5 itu negatif 6? Oh, benar. Kalau benar, berarti taruh di sini. X min 1, X min 5. Berarti kita akan punya X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Nah, disinilah taruh di garis bilangan 1 sama 5. Paling gampang ambil angka 0 untuk menguji.
uji 0. Nah, kita taruh di sini yang akan kita uji adalah bagian yang ini. Sebelum disederhanakan. Nah, 3x kuadrat, 3 kali 0 kuadrat dikurangi 18x, 18 kali 0 ditambah 15. Berarti hasilnya 15. 15 itu positif. Berarti daerah yang memuat angka 0 daerah yang positif. Berarti di sini daerah positif. Ini daerah yang negatif, ini daerah yang positif. Daerah positif artinya daerah yang naik. Nah, daerah yang negatif artinya turun. Terus kalau daerah yang positif naik lagi gitu. Nah, gitu, tidak usah ada naik turunnya lah. Nah, berarti kita akan cari kapan sih dia itu fungsi naik, kapan sih dia fungsi turun. Sebentar, kalau mau digambar seperti LKS, dari positif itu berarti naik, negatif berarti dia turun, gini, terus dia naik itu nanti. LKS-nya kebanyakan tandanya ya. Oke, nanti di sini grafik naik turun ini nanti untuk menentukan nilai maksimum minimum gitu. Nah, dia naik saat kapan sih? Naik saat f aksen x lebih dari 0. Turun saat f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, berarti naiknya yang mana? Daerah-daerah yang positif. Daerah-daerah yang positif tak kasih warna hijau. Ini 1 ke kiri, 5 ke kanan. Berarti naik saat x-nya kurang dari 1 gabungan 5 ke kanan lebih dari 5. Turun saat kapan? Daerah yang warna biru. Ini warna biru nih, berarti di antara 1 dan 5, x lebih dari 1, x kurang dari 5. Nah, silahkan kalau masih ada pertanyaan, tanyakan ya. Mari kita berdiskusi.